Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel Alkapart, channel yang selalu ngomongin seputar otomotif, hobi, dan yang paling utama ngomongin spare part mobil. Bersama saya Firman Ediansa. Oke, sebelum kita lanjut di video kali ini, jangan pernah lupa like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus update video terbaru dari kita. Oke, di video kali ini kita akan ngomongin soal spare part. Dan kebetulan spare part yang ada di depan kita adalah mungkin orang-orang sebagian yang memang tahu tentang mobil pasti tahu ini apa, tapi juga belum tentu orang yang pakai mobil tiap hari tahu ini apa. Oke, spare part apa ini? Ini adalah coil. Kebetulan coil yang di depan kita adalah coil punya Toyota Vios, juga Yaris sama, dan Is juga sama. Oke, apa fungsi coil? Fungsinya yaitu sebagai pemicu atau penghasil panas berupa loncatan bunga api listrik ke arah busi, sehingga mesin mobil bisa menyala. Oke, jadi dengan distribusi listrik, kebetulan kalau listrik dari ECU ya, masuk ke dalam coil akan mendistribusikan api itu masuk ke busi, dan dari busi itu akan terjadi pembakaran. Ya, kedua komparan pada koil mobil ini akan menghasilkan tegangan listrik hasil dari induksi elektromagnetik dari kedua komparan yang ada di dalam koil tersebut. Koil ini bisa dikatakan lemah atau sering orang sebut adalah pincang. Maka dari itu, di dalam video ini kita juga akan berikan informasi apa itu ciri-ciri dan bagaimana ciri-ciri koil lemah pada mobil. Oke, secara garis besar, secara umum, ciri-ciri koil lemah di dalam suatu mesin mobil itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama, koil terasa panas. Ciri-ciri koil lemah pada mobil yang pertama adalah terasa panas ketika diraba. Karena pada dasarnya koil ini tidak akan menghantarkan panas apabila terjadi permasalahan di dalam koil tersebut. Kenapa? Karena hal itu sudah material dari koil ini hampir sebagian besar adalah plastik. Artinya plastik adalah tidak mengantarkan listrik. Dia isolasi, otomatis tidak panas. Kenapa panas? Biasanya terjadi kebocoran. Oke, jadi kalau koil diraba panas, secara umum biasanya posisi seperti ini, kita tarik dari mesin dan terasa panas ada di bagian-bagian koil, berarti terjadi masalah di koil tersebut. Oke, yang kedua, muncul percikan api di koil. Seharusnya koil tidak akan memercikan yang namanya api. Karena apa? Karena listrik dari ECU, ya, fungsi kelistrikan masuk sampai soket. Dari soket tersebut masuk ke dalam badan koil. Di sini ada kumparan-kumparan listrik yang nanti, ya. Oke. Setelah listrik itu masuk ke dalam koil tersebut, akan langsung nyambung kepada busi, dan percikan itu munculnya di busi. Oke, dan busi itu berada di dalam mesin. Oke, dan apabila terjadi percikan api di dalam koil, maka bisa dikatakan koil ini bermasalah, koil ini bocor. Jadi listrik tersebut tidak masuk secara maksimal kepada ujung
atau busi yang ada di dalam mobil kalian. Yang ketiga, percikan api dari busi tidak normal, artinya busi masuk ke dalam koil, api masuk ke dalam koil, dan api tersebut menuju busi. Cuma yang listrik yang masuk ke dalam busi tersebut tidak maksimal. Mungkin koilnya tidak bocor, tapi tidak terjadi pengapian secara maksimal. Bisa dikatakan juga maka koil tersebut lemah. Selanjutnya, yang keempat, mesin tidak bisa hidup karena koil terlalu panas. Ini ada hubungannya dengan nomor 1. Koil tersebut panas, otomatis maka mesin tidak bisa hidup karena koilnya panas. Biasanya sesuatu ataupun alat apapun yang berhubungan dengan listrik, bila terjadi panas, itu artinya ada konsleting. Apabila koil tersebut tidak mengantarkan listrik secara baik kepada busi, otomatis busi tersebut tidak akan menimbulkan percikan api. Oke, selanjutnya, starter mobil menjadi lama. Kenapa yang dibutuhkan starter mobil? Starter mobil adalah saat pertama kali mesin dinyalakan, sehingga apabila tidak terjadi percikan api secara baik, maka di dalam starter mobil juga bermasalah. Itu ada hubungannya dengan poin 1 dan poin berikutnya sampai dengan poin keempat tadi, yaitu mesin tidak bisa hidup karena koil terlalu panas. Poin yang keenam, mesin mobil mati mendadak. Biasanya itu terjadi apabila koil tersebut berjalan secara tidak normal, sehingga asupan listrik ataupun asupan percikan api yang muncul dari koil yang terhubung kepada busi tidak maksimal, sehingga mesin mati karena tidak ada percikan api yang masuk ke dalam mesin. Yang terakhir, ciri-ciri koil ini lemah adalah mesin mobil tidak stabil. Mungkin starter hidup, mesin bisa berjalan, tidak ada yang namanya percikan api ataupun seperti apa, koil terasa tidak boros. Cuma penyakit ini yang paling sering dirasakan oleh para pengendara mobil adalah mobil terasa pincang dan tenaga tidak maksimal. Oke. Karena biasanya yang terjadi adalah busi ataupun koil tersebut tidak memercikan api secara baik, sehingga kadang api itu muncul dari busi dan tidak muncul dari busi, sehingga ya seperti itu, mesin otomatis tidak berjalan secara maksimal. Oke, itu tadi 7 ciri-ciri koil lemah pada mobil. Oke, koil bisa diperbaiki atau tidak? Pertanyaannya seperti itu akan muncul pada pengendara-pengendara yang mengalami masalah di koil. Oke, perbaikan kita bisa bilang bisa. Semua benda bisa diperbaiki. Cuma hasilnya maksimal atau enggak, tidak. Kita juga nggak ngerti. Opsi yang paling utama di saat koil ini bermasalah adalah penggantian. Tapi beberapa orang juga ada yang menggunakan option adalah diperbaiki. Mungkin pertama alasannya karena biaya, yang kedua karena ketidakadaan suku cadang, dan ketiga yang paling sering terjadi adalah ketidaktahuan bagaimana membeli spare part tersebut yang terjangkau. Maka dari itu kita datang menjadi solusi untuk kalian yang ingin spare part original cuma harganya terjangkau. Otomatis mencari option yaitu spare part copotan, tetapi bukan lokal, adalah impor. Impor dari mana? Singapura,
Kenapa Singapura? Karena pemakaiannya hanya 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Jadi rata-rata kondisinya lebih baik. Performanya pun seperti baru karena pemakaiannya tidak maksimal. Intinya, apabila kalian membutuhkan spare part mobil, boleh di link deskripsi untuk kalian belanja koil tersebut. Oke, kesimpulannya, apabila terjadi permasalahan di koil dengan ciri-ciri yang tadi kita sebutkan 7 hal tersebut, maka option yang perlu kalian berikan adalah pertama bisa diperbaikin, yang kedua adalah penggantian. Apabila yang kedua adalah harus penggantian, maka pilihan kalian beli baru atau beli baru pun ada pilihan lagi, baru original atau baru imitasi. Tapi ada juga pilihan beli lebih murah, copotan dan ori pula. Maka jangan pernah lupa untuk cek di link deskripsi di mana kalian bisa beli spare part copotan tersebut. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kebetulan itu penjelasan kita tentang koil mobil dan kerusakan-kerusakannya, dan bagaimana mengetahui ciri-ciri kerusakan tersebut, dan bagaimana cara menggantinya, dan juga di mana kita bisa mendapatkannya. Oke, sekian dulu. Jangan pernah lupa, saya ingatkan kembali, like, subscribe, dan klik tombol notification di bawah ini. Apabila ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang pengen disampaikan, jangan pernah malu untuk isi di kolom komentar. Oke, paling itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.